Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa di tempat kerja itu kayaknya perlu banget pasang perisai? Mungkin ngerasa harus tampil sempurna terus, atau harus kelihatan tahu segalanya, atau malah, nyembunyiin rasa nggak nyaman di balik sarkasme gitu. Iya ya, sering itu. Nah, hari ini kita mau kupas konsep menarik nih dari Brené Brown di Dare to Lead. Khususnya bagian The Armory atau gudang senjata. Kita bakal lihat macam-macam baju zirah itu loh, perisai pelindung diri yang sering kita pakai. Dan gimana sih dampaknya? Ternyata bisa menghambat kepemimpinan yang berani ya, sama hubungan kerja yang sehat juga. Tepat sekali. Perisai ini tuh seringnya lahir dari rasa takut. Ya, takut dihakimi, takut gagal, atau mungkin ngerasa, aduh, nggak cukup baik gitu. Ironisnya, ya pas kita berusaha melindungi diri nih dengan nekan sisi kemanusiaan kita, kayak kerentanan, empati, malah kita bunuh potensi keberanian sejati, inovasi, sama kepercayaan yang otentik. Nanti kita telusuri deh beberapa bentuk perisai ini sama alternatifnya yang lebih berani. Wah, ironis banget ya kedengarannya. Oke deh, mari kita bongkar ini. Misi kita hari ini, bantu Anda ngenalin perisai-perisai ini, baik yang ada di diri Anda sendiri atau mungkin di lingkungan kerja Anda. Terus kita lihat gimana kepemimpinan yang berani itu nawarin jalan lain. Kita mulai dari yang paling umum kali ya, perfeksionisme. Aduh, rasanya ini tekanan yang familiar banget buat banyak orang. Betul, dorongan buat sempurna sama takut gagal ini, Brené nyebutnya driving perfectionism and fostering fear of failure. Ini perisai yang kuat banget. Kita jadi ngerasa harga diri kita itu ya tergantung sama pencapaian yang tanpa celah, harus sempurna. Nah, alternatif yang berani itu gimana ya? Memodelkan worthiness, rasa berharga. Ngakuin aja kalau perjuangan itu normal. Terus bangun budaya di mana kesalahan itu dilihat sebagai bagian dari belajar, bukan akhir dunia. Ini soal netapin batasan yang sehat juga dan nerima ketidaksempurnaan diri. Oh, jadi intinya bukan cuma sekedar ya udahlah kalau salah, tapi lebih ke aktif gitu ya. Membangun budaya di mana orang berani coba-coba, proses belajarnya dihargai, bukan cuma hasil akhir yang harus sempurna. Itu perubahan mindset yang fundamental banget ya. Persis. Dan ini nyambung erat sama perisai berikutnya, sikap ngerasa paling tahu. Ah, si paling tahu yang Brown sebut being a knower and being right itu ya. Kayaknya kita semua pernah ketemu tipe ini deh. Atau mungkin jangan-jangan kita sendiri pernah gitu. Selalu ngerasa harus bener, harus punya semua jawaban. Kenapa ini jadi perisai sih sebenarnya? Ya karena ini nutup diri dari kemungkinan salah kan. Jadi nggak mau belajar hal baru, defensif banget jadinya. Padahal kepemimpinan yang berani itu justru dorong sikap sebaliknya. Being a learner and getting it right. Jadi pembelajar. Fokusnya bukan pada pokoknya gue bener, tapi lebih ke gimana caranya kita lakuin yang benar. Ini butuh kerendahan hati buat nanya, buat dengerin, buat ngaku kalau emang nggak tahu. Justru dari situ kan inovasi sama solusi baru bisa muncul. Kerendahan hati buat ngaku nggak tahu, itu emang butuh keberanian tersendiri ya. Bener juga. Terus gimana dengan sinisme sama sarkasme? Di banyak kantor, gitu ini udah kayak bahasa kedua aja buat ngadepin stres kerja. Tapi kata Brown, ini lebih dalam dari sekedar humor gelap kan? Jauh lebih dalam. Serius, Brown ngelihatnya sebagai perisai yang akarnya tuh sering dirasa sakit, atau mungkin kecewa, putus asa yang gak diungkapin. Jadi kayak cara ngelindungin diri biar gak kecewa lagi gitu. Nah, alternatif yang beraninya itu yang mencontohkan kejelasan, kebaikan hati, dan harapan. Modeling clarity, kindness, and hope. Ini bukan berarti naif ya, tapi secara sadar milih buat punya harapan dan jujur, daripada terus-terusan pahit gitu yang malah ngerusak hubungan sama semangat tim. Milih harapan secara sadar itu dalam sih, oke. Satu lagi yang unik nih, zigzagging atau menghindar. Brené Brown kan pakai analogi lari dari buaya, polanya zigzag gitu ya. Kita jadi ngabisin banyak energi buat ngindarin percakapan sulit. Ini murni soal ngindarin konflik aja atau gimana? Sebagian besar iya. Dan energi yang kekuras itu, wah luar biasa banyaknya. Ngindarin percakapan sulit, rapat yang tegang, umpan balik yang kritis. Capek kan? Alternatifnya, kata Brené Brown itu, talking straight and taking action. Ngomong langsung, terus ambil tindakan. Dia cerita tuh pengalamannya di acara Costco,
ngelihat CEO-nya, Craig Jelinek, jawab pertanyaan sulit karyawannya langsung aja, gak ngeles. Sampai ada karyawan bilang, di sana budayanya itu tepuk tangan buat kebenaran. Keren ya? Jadi ngadepin ketidaknyamanan secara langsung itu seringnya lebih hemat energi dan nggak seserem yang kita bayangin kok. Buat kebenaran. Wah, itu kuat banget ya pesannya. Oke, jadi ngenalin pola-pola perisai ini, perfeksionisme, si paling tahu, sinisme, menghindar, itu langkah awal yang penting banget ya berarti? Penting sekali. Ini relevan banget buat Anda. Karena dengan paham dinamika ini, baik di diri sendiri maupun di orang lain, kita bisa mulai bantu bangun budaya kerja yang lebih terbuka, lebih suportif, dan ujung-ujungnya ya lebih berani dan efektif. Ini soal melihat di balik perilaku orang, ngerti kebutuhan atau ketakutan apa sih yang ada di baliknya. Oke, jadi intinya mengenali baju zirah yang kita atau orang lain pakai, itu jadi kunci ya. Bukan buat ngejudge, tapi lebih ke memahami aja. Mekanisme pertahanan diri kita itu gimana, dan dampaknya ke kerjasama, inovasi, sama keberanian. Betul. Dengan kesadaran itu, baru deh kita bisa mulai pilih respons yang beda. Respons yang lebih berani, lebih otentik, yang bangun koneksi, bukan malah mutusin hubungan. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Mungkin ya sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dari sekian banyak perisai yang kita bahas tadi, perfeksionisme, si paling tahu, sinisme, atau yang suka menghindar, mana sih yang paling sering Anda kenali? Mungkin di diri Anda sendiri, atau di lingkungan sekitar Anda. Terus, satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba ambil minggu ini buat bergerak ke arah alternatif yang lebih berani, kayak yang digambarin Brown. Mungkin ngakuin satu ketidaksempurnaan kecil, atau coba bertanya dulu sebelum langsung ngasih jawaban. Atau mungkin ungkapin harapan, bukan sarkasme. Atau hadapi satu percakapan yang selama ini Anda hindari. Coba deh direnungkan deh.